Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Almisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan industri web dan analisis SWOT tentang teknologi untuk penilaian digital bisnis. Revolusi industri. Revolusi industri adalah perusahaan sistem sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat serta berhubungan dengan perkenalan mesin uap atau menggunakan bahan bakar batu bara dan ditenagai oleh mesin, terutama dalam produksi tekstil. Selanjutnya ada revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18. Pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850, revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada, serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang sebagai berikut: pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Berdasarkan sumber yang ada, revolusi industri 0.0 yang terjadi di zamannya berhasil dalam mendongkrak perekonomian yang ada, di mana selama lebih dari 2 abad setelah terjadi revolusi ini terjadinya peningkatan rata-rata sebesar 6 kali lipat pendapatan per kapita di berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya ada revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Namun terdapat kendala yang dapat menghambat proses produksi yang terjadi di sebuah pabrik, yaitu permasalahan transportasi. Di akhir tahun 80-an, transportasi mobil mulai diproduksi secara massal. Namun proses tersebut tidak membuat pembuatan transportasi mobil lebih singkat, dikarenakan setiap kendaraan yang ada harus dirakit dari awal hingga akhir oleh seorang perakit mobil. Dampak dari revolusi industri 2.0 ini yang lain dapat kita lihat dengan adanya kejadian Perang Dunia II, di mana pada hal tersebut terjadi berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata lainnya melakukan proses produksi dalam skala yang besar. Pada era revolusi industri ini juga terjadi perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Selanjutnya ada revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiologi Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan secara pandangan mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses penempatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 yang dipicu dengan adanya ban berjalan dan juga tenaga pembangkit listrik, revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana yang membuat ruang serta waktu yang ada tidak lagi menjadi sebuah jarak. Jika dibandingkan dengan revolusi industri 2.0 yang menghadirkan inovasi mobil yang mempersingkat waktu dan jarak yang ada, revolusi industri 3.0 ini menyatukan keduanya, di mana era digital yang terjadi mengusung waktu yang sebenarnya atau sisi kekinian. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0.
Revolusi Industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru. Dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Dengan adanya revolusi Industri 4.0 ini sendiri mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Berbagai teknologi baru yang terjadi tidak pernah terpikirkan pun bermunculan seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang ada saat ini. Revolusi industri keempat atau yang juga sering disingkat dengan RI 4.0 merupakan puncak dari revolusi industri di mana terlahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Seperti halnya yang dibahas pada buku Teknologi Informasi dan Komputer di Era Revolusi Industri 4. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 92% perusahaan yang ada di Indonesia akan mengimplementasikan penggunaan Big Data Analistik ini sebagai salah satu bentuk teknologi utama di perusahaan. Pada era ini, setiap orang dituntut untuk memahami teknologi serta menggunakannya dan mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari agar dapat bersaing dengan segala otomasi yang ada di era ini. Selanjutnya kita pindah ke materi evolusi web. Sejarah evolusi web. Pada era digital seperti saat ini, web atau WWW yaitu World Wide Web mulai banyak digunakan oleh hampir sebagian besar orang di dunia perusahaan maupun di bidang pendidikan untuk memberikan informasi yang disediakan. Seiring dengan perkembangan teknologi khusus di dalam dunia digital, web mengalami banyak perubahan yakni dari sisi tampilan fitur yang disediakan dan ranah penggunaan web pada saat pertama kali diperkenalkan. Web memiliki beberapa versi sejak pertama diperkenalkan yakni web 1.0, web 2.0, web 3.0 dan web 4.0. Web 1.0. Web 1.0 adalah merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web atau yang menyebut web 1.0 sebagai WWW itu sendiri, yang banyak digunakan dalam situs web yang bersifat personal. Beberapa ciri atau karakteristik web 1.0 adalah merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan dua halaman. Masih didesain sebagai HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa ada interaksi. 3. Biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online tapi tidak ada interaksi yang intens. 4. Masih menggunakan form yang dikirim melalui email sehingga komunikasi biasanya baru satu arah. Web 2.0. Sosial web diperkenalkan pertama kali oleh Tim O'Reilly pada tahun 2013 dalam penggunaannya sosial web untuk memfasilitasi antara orang-orang yang memiliki kesamaan dalam berbagai aspek dan memberikan banyak opsi ketika ingin melakukan aktivitas seperti membuat roti, mengunjungi tempat wisata maupun ketika belanja. Sebagai generasi lanjutan dari versi sebelumnya, Web 2.0 sudah semakin berkembang sehingga banyak pengguna mulai terbiasa menggunakan web sebagai kebutuhan dan berkontribusi untuk memberikan suatu ide atau sebuah informasi yang ditulis berbentuk teks pada halaman blog. Selain itu, pengguna bisa merealisasikan kreativitas dengan membuat konten berbasis video sebagai contoh vlog atau videolog tentang tempat wisata alam pada suatu daerah tertentu dan dipublikasikan ke dalam YouTube sehingga dapat memberikan informasi sekaligus berinteraksi melalui internet. Web 3.0 pada generasi terbaru ini menawarkan web yang semakin cerdas dan lebih mengetahui keinginan dan pengguna. Sebagai contoh, ketika mendengarkan musik secara online, sistem dapat memberikan lagu mana yang kita sukai maupun tidak berdasarkan riwayat lagu terakhir yang pernah kita dengarkan. Seiring dengan perkembangan internet yang semakin maju, peralatan komunikasi seperti handphone, komputer dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya untuk bertukar informasi dengan jumlah yang sangat besar. Selain itu, dengan adanya jaringan internet
Nirkabel memberikan banyak kemudahan ketika hendak mengatur jadwal atau memperkirakan waktu yang dibutuhkan berdasarkan jarak yang ditempuh untuk tiba ke lokasi tujuan melalui informasi dari GPS. Web 3.0 sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan manfaat yang cukup besar. Selanjutnya, Web 4.0. Web 4.0 dikenal sebagai web simbiosis. Tujuan dari web simbiosis adalah interaksi simbiosis antara manusia dan mesin. Batasan antara manusia dan mesin akan kabur, oleh karena itu lingkungan web ini harus menjadi dunia yang selalu aktif. Sejak tahun 1989, internet telah berkembang dari situs hanya baca menjadi web semantik 3.0 saat ini. Web pada akhirnya akan berubah menjadi web yang terhubung dengan cerdas. Web 4.0 menyediakan koneksi antara manusia dan mesin untuk membuat data interaktif untuk internet simbiosis baru. Konektivitas permanen di Web 4.0 akan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknik baru dalam aktivitas sehari-hari akan menghasilkan simbiosis antara manusia dan mesin. Kami sudah semakin menerapkan data besar dalam realitas virtual. Pengenalan tag RFID tidak hanya akan memungkinkan koneksi antara manusia dan mesin, tetapi juga koneksi antar mesin. Perangkat dan aplikasi ini akan merasakan kebutuhan penggunanya berkat AI. Selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT teknologi. Dalam analisis SWOT teknologi ada strength, kekuatan. Kekuatan teknologi dan informasi diantaranya menambah wawasan, kemudahan aktivitas, dan menjadi komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu. Weakness atau kelemahan. Kelemahan teknologi dan informasi menurunkan kualitas karakter manusia dan kepedulian akan lingkungan sekitar. Opportunities atau kesempatan. Peluang yang dapat ditimbulkan oleh teknologi dan informasi diantaranya memajukan segala bidang kehidupan masyarakat. Dan ada threats atau ancaman. Ancaman yang dapat ditimbulkan oleh teknologi informasi diantaranya adalah potensi teknologi dan informasi yang negatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.